Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya di sini berdiri menggantikan Ustaz Ikmal Siregar. Al-ismu li musamma, kata para penyair. Ini adalah sebuah nama, dia mengidentitaskan seseorang. Ikmaluddin Siregar, Siregar di belakangnya. Sudah pasti dia orang Sumatera Utara. Tapi yang berdiri di sekarang ini di depan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita meminta izin untuk menyampaikan hal-hal ibrah, kisah-kisah tentang kewajiban orang tua terhadap anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, yang paling utama, kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah taala telah memberikan kita sebagaimana adik kita yang tadi mengatakan, sebagaimana Bapak protokol tadi mengatakan, dua nikmat yang dilupakan oleh manusia. Ni'matani makhbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal farah. Ada dua nikmat yang mana nikmat ini selalu dilupakan oleh manusia. Banyak nikmat dua ini yang dilupakan oleh manusia. Apakah nikmat itu? Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin jamaah sidang jamaah Isya tarawih beserta witir. Dua nikmat ini diberikan kepada kita pada malam yang berbahagia ini. Banyak daripada kita diberikan nikmat ini, tapi di akhir Ramadan, di akhir 10 Ramadan, makin lalai dengan dua nikmat ini. Dua nikmat ini adalah nikmat sehat. Banyak di luar sana saudara kita sehat, kuat jasadnya, sehat akalnya, tapi apa ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memahami, dia belum mendapatkan hidayah, dan dia belum mau mencari apa itu hidayah, sehingga dia meninggalkan 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Yang kedua adalah nikmat waktu luang. Kita dalam bulan Ramadan, mungkin di kantor-kantor, di pekerjaan, banyak waktu-waktu yang diluangkan untuk bulan suci Ramadan. Bahkan manusia saja memuliakan bulan Ramadan. Bagi kita yang sudah mendapatkan waktu luang itu, apakah kita layak tidak menghargai bulan Ramadan? Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentausiahkan kepada kita, sebelum masuknya bulan Ramadan, maka persiapkanlah diri pada 2 bulan sebelumnya, yaitu bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Dalam Al-Quran ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 bulan yang cuma dikatakan bulan haram, 3 bulan berturut-turut yang bernama Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, dan satu lagi terpisah, yaitu bulan Rajab. Kenapa? Karena dalam bulan-bulan ini diharamkan untuk bermaksiat. Bahkan ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diharamkan untuk berperang. Ini adalah adat. Ini sebelum Quran turun, memang mereka dari zaman dahulu kala menghormati 4 bulan tersebut. Tapi apakah yang dimaksud dari bulan Sya'ban Ramadan ini? Mengapa bulan 2 ini sangat mulia? Karena bulan Sya'ban seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sya'banu syahri. Bulan Sya'ban itu adalah bulanku. Oleh karenanya, karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Sya'ban pun mulia karena dikaitkan atas beliau. Dan juga bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan. Segala hal yang disandingkan dengan Al-Quran, pasti dia akan menjadi manusia yang paling mulia. Pasti dia akan menjadi zaman yang mulia. Pasti dia akan menjadi waktu yang mulia. Pasti dia akan menjadi sesuatu yang mulia. Itulah keagungan Quranul Karim. Dan ini adalah bulannya Al-Quranul Karim. Dan juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita panjatkan kepada pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untaian kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Mengapa ibu bapa kita hantarkan ini salawat kepada beliau? Karena dengan beliau, karena keinginan beliau, karena dengan ketidakpuasan beliau dengan umat-umat yang lain, maka dihadiahkanlah Ramadan kata umat Islam. Kalau kita lihat sejarah, Ramadan ini baru diwajibkan ketika 2 tahun hijrah Nabi, setelah solat tepatnya. Tapi sebelum itu apa yang diwajibkan kepada umat muslim, ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah puasa Asyura, yang mana puasa ini dikhususkan kepada Bani Israel ketika itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa beserta kaumnya dari kejaran Firaun. Oleh karena itu mereka berpuasa di hari itu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, dilihatnya kaum Yahudi, Bani Israel berpuasa di bulan Muharram tepatnya tanggal 10. Maka Rasulullah SAW tidak puas. Beliau menanyakan, mengapa kalian berpuasa di tanggal ini? Karena kami pun disyariatkan untuk berpuasa di bulan ini dan di tanggal 10. Apa jawaban mereka? Seperti yang kita sampaikan tadi. Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Firaun. Oleh karena itu kami berpuasa pada bulan ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kamilah yang berhak dan lebih pantas berpuasa untuk bulan ini daripada kalian. Oleh karena itu kita disunahkan untuk berpuasa tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram dengan tujuan membedakan antara umat Islam dan umat Bani Israel pada waktu itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya di sini berdiri menggantikan Ustaz Iqmal Siregar. Al-ismu li musamma kata para penyair. Ini adalah sebuah nama, dia mengidentitaskan seseorang. Iqmaluddin Siregar di belakangnya. Sudah pasti dia orang Sumatera Utara. Tapi yang berdiri di sekarang ini, di depan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita meminta izin untuk menyampaikan hal-hal ibrah, kisah-kisah tentang kewajiban orang tua terhadap anak. Nama saya Teku Zakiul Fuad. Kalau Teku, udah pasti orang Aceh. Dan sudah pasti ada keturunan Aceh. Jadi ibu bapa yang dirahmati Allah, pada malam hari ini saya diamanahkan oleh Ustaz Iqmaluddin Siregar, yang mana beliau sudah pindah tempat pengabdiannya ke Padang Sidimpuan, yang insya Allah di sana akan dibuka cabang pesantren kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kewajiban kita sebagai orang tua untuk anak-anak kita supaya anak-anak ini menjadi cita-citanya pada orang tua, yaitu seperti halnya anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Ismail alaihissalam, dan juga anaknya Nabi Yakub alaihissalam, yaitu Yusuf alaihissalam. Enggak banyak, tidak banyak Bapak Ibu. Hanya 6 hal yang paling umum yang harus kita pastikan. 6 hal ini harus didapatkan oleh anak-anak kita. Yang pertama, memberikan nama yang baik atas mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fa'ahsinu adabahu, fa'ahsinu asma'akum." Ketika di hari kiamat, Nabi Muhammad SAW bersabda, kita semua akan dibangkitkan atas nama-nama kita dan atas nama ayah kita dan kakek-kakek kita. Oleh karena itu, fa'ahsinu asma'akum, maka perbaguslah nama-nama kalian. Apakah di sini harus menggunakan bahasa Arab? Lebih afdal. Kalau tidak menggunakan bahasa Arab, bisa menggunakan bahasa yang mudah dipahami, tapi ada garis bawahnya, yaitu bermakna baik. Karena di zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad pun pernah menukar nama seseorang yang awalnya bernama Asiyah, yang bermakna orang yang suka berbuat maksiat, orang yang durhaka, menjadi Jamilah, yang cantik rupa. Jadi perubahan nama ini bukan hal yang tabu. Kalau memang setelah anak kita besar dan kita lihat nama ini belum cocok untuk dia, dan kita sudah tahu bahwasannya nama ini tidak baik, maka jangan sungkan untuk menggantikannya ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kullu ghulamin murtahanun bi'aqiqatihi tuzbahu anhu min yaumis sabi',
wa yuhlaqu ra'sahu wa yusamma. Ketika anak lahir ke muka bumi ini, maka ketika harinya sudah genap 7 hari, maka berikanlah dia akikah. Untuk laki-laki 2 ekor kambing, untuk perempuan 1 ekor kambing. Kemudian pangkaslah rambutnya dan berikanlah nama yang baik atasnya. Inilah hadis-hadis yang menceritakan bahwasannya nama itu sangat penting bagi identitas. Yang kedua, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita pastikan untuk anak-anak kita ketika mereka sudah lahir ke dunia ini, yaitu pembelajaran adab dan akhlak. Dalam surah Luqman ayat 13 sampai 15 panjang diceritakan tentang bagaimana Luqman alaihissalam mentausiahkan, mewasiatkan mereka ini kepada anaknya. Apa yang ditausiahkan kepada Luqman alaihissalam? Yang pertama, tauhid. Anak-anak harus dipastikan mereka itu cinta kepada Allah dan tahu siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setiap anak yang lahir ke muka bumi ini pasti disunnahkan untuk mengazankannya, diazankan di telinga kanan dan iqamahkan di telinga kiri supaya mengenalkan zat Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak kita ketika kita melahirkan dia ke dunia. Dan juga apa kemudian lanjutan tausiahnya Luqman alaihissalam tentang hal ini, tentang adab dan sopan santun. Apa dikatakan oleh beliau kepada seluruh manusia? Wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Apa maknanya? Disuruh anak ini, disuruh kita untuk mendidik anak ini supaya anak ini di suatu saat nanti bisa menghormati orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya sudah lelah, capek, letih mengandung mereka 9 bulan dan juga seorang ibu menyusui mereka paling lama selama 2 tahun. Oleh karena itu yang memastikan adab dan akhlak ini adalah kita sebagai orang tua. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang selanjutnya yang harus kita pastikan untuk anak adalah nafkah yang halal. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, ada penggalan ayat. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Dan dianjurkan kepada orang tua, khususnya untuk bapak. Kalau kita mau lihat cerita dalam Al-Quran, semua nasihat untuk anak itu dikhususkan untuk orang tua laki-laki. Orang tua perempuan apa tugasnya? Mengontrol anaknya di rumah. Apakah semua pendidikan yang sudah diberikan oleh ayahnya sudah terrealisasikan pada lingkungannya? Jadi ayah harus memastikan nafkah yang diberikan kepada anak ini adalah nafkah yang halal. Inilah yang menjadikan anak nanti ketika dia besar, mudghah hati mereka dan juga gumpalan darah daging mereka ini bisa menjadi anak yang soleh. Karena segalanya bergantung kepada hati. Apa yang masuk ke dalam tubuh, itulah yang akan menjadikan anak ketika besar. Oleh karena itu adalah suatu tugas besar untuk orang tua laki-laki untuk hal ini. Ingat bagaimana cerita Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an sampai beliau memuntahkan makanan yang diberikan oleh pembantunya, yang biasanya beliau menanyakan makanan ini dari siapa. Pada saat itu beliau tidak menanyakan. Dan ketika beliau mengetahui bahwa makanan ini tidak berasal daripada sumber yang baik, beliau memuntahkan dengan memasukkan jarinya kepada kerongkongan beliau. Sedemikian rupa penjagaan yang diajarkan kepada kita, pendidikan diajarkan kepada kita untuk selalu memberikan hal yang halal kepada keluarga kita dan anak-anak kita. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk ibu-ibu, jikalau mampu menyempurnakan untuk menyapih anaknya ini selama 2 tahun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dan dianjurkan kepada orang tua perempuan untuk menyapih anaknya ini selama 2 tahun lamanya. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menggantikan manfaatnya air susu ibu untuk pada anak.
Karena apa? Karena al-mar'atu madrasatul ula. Karena seorang ibu adalah madrasah yang paling utama. Madrasah yang paling utama, yang pertama kali anak memasukkan makanan dan zat nutrisi kepada tubuhnya adalah seorang ibu. Yang mengatur nutrisi itu siapa? Lagi-lagi seorang ayah. Oleh karena itu di sini harus adanya yang namanya interaksi hubungan yang baik antara kedua orang tua supaya menjadikan anak ini ketika dia besar menjadi anak yang soleh. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran tadi, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak sebagai perhiasannya dunia. Apakah ini menjadikan bahwasannya anak dan harta ini menjadi sesuatu yang membuat kita masuk dalam neraka? Tidak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal baqiyatus salihatu. Yang kita inginkan pada akhirnya apakah? Salihat, amal soleh. Amal soleh salah satunya bisa dibuat, bisa dicapai, bisa digapai dengan dua cara, yaitu dengan harta dan dengan anak. Kalau kita mempunyai harta dan kita mempunyai anak, kalau kita mendidik mereka dengan baik, kalau kita mengeluarkan harta itu di tempatnya untuk pendidikan agama si anak, insyaallah wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika. Maka apa? Amal soleh yang ditinggalkan oleh anak tadi, amal soleh yang kita tinggalkan dengan harta tadi, insyaallah menjadi bekal untuk amal soleh kita di akhirat kelak. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang harus kita berikan ketika anak ini sudah beranjak dewasa ataupun sudah memasuki yang namanya masa tamyiz, yaitu apakah? Pendidikan agama Islam. Ada 4 tips yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari umur 0 tahun sampai umur 2 tahun. Dianjurkannya ibu yang salihah itu untuk menyusui anaknya selama 2 tahun. Karena nutrisi yang pertama, nutrisi yang akan masuk pertama kali kepada anak adalah kecerdasan dari ibunya. Yang kedua, umur 2 tahun sampai umur 7 tahun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'i sab'i sinina." Ketika anak sudah masuk umur 7 tahun, maka perintahkanlah dia untuk salat. Bagaimana kita perintahkan ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kita ajarkan dia, kita jadikan diri kita sebagai uswah, contoh, kita ajak mereka ke masjid. Dalam momentum Ramadan ini, inilah adalah satu-satunya waktu yang bisa diberikan kita untuk mentarbiahkan anak-anak kita supaya mereka bisa terbiasa untuk sholat. Kemudian ibu bapa yang dirahmati Allah, ketika mereka masuk umur 7 sampai 10 tahun, sambungan hadis tersebut, wadribuhum wa hum abna'i 10 sinina. Maka berikanlah di mereka itu tarbiyah, berikanlah mereka itu pendidikan tentang salat. Apa itu wajib salat? Apa itu syarat sah salat? Apa itu yang dibatalkan salat? Apa yang membatalkan salat? Apa manfaat salat? Maka hati-hati dalam menafsirkan sesuatu ibu yang dirahmati Allah. Banyak kita mendengarkan bahwasanya tafsiran dari hadis ini adalah wadribuhum, pukullah mereka ketika mereka sampai umur 10 tahun. Ini sebenarnya pengertian, pemahaman, penafsiran yang sangat keliru. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik radhiyallahu an adalah saksi nyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah asyarah mubasyarah, orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak. Beliau pernah berkhidmah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun dan beliau bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata kasar kepadaku. Apakah pantas hadis beliau kita maknai dengan pukullah anak itu ketika mereka sampai umur 10 tahun? Karena amalan kita yang salah. Oleh karena itu anak yang di zaman sekarang berani melawan ayahnya kembali. Karena untuk hal ini Bapak Ibu sekalian tidak ada yang bisa terima yang namanya dengan kekerasan. Seorang syekh, mufti kerajaan Turki Osman yang terakhir kali yang melawan la'natullah Ataturk pada zaman itu bernama Syekh Sulaiman Hilmi Tunaan. Apa kata beliau? Yang memasukkan pemukulan di dalam ajaran Islam adalah orang-orang Yahudi.
Karena ini sangat bertolak belakang dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kita temukan sedikit pun dalam literatur, baik itu buku maupun cerita, bahwasannya beliau pernah menyakiti seorang anak, pernah menyakiti saudaranya, pernah tidak peduli dengan sesama. Itu tidak akan pernah kita jumpai. Bahkan sampai hari ini pun, siapapun yang menulis buku, silahkan tuliskan itu buku. Kalau ada nama-nama tokoh yang terbaik di dunia dari zaman dulu sampai zaman sekarang, mau dia orang Yahudi, mau dia orang Nasrani yang membuat buku itu, pasti di urutan pertama yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibu bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pendidikan yang harus kita berikan kepada anak kita ini adalah pendidikan akhlak dan batasan-batasan. Disambung dari hadis tersebut, wa farriqu bainahum fil madaji, maka ketika mereka sudah beranjak 10 tahun, pisahkanlah tempat tidur mereka. Ini pengajaran adab dan akhlak pertama kali yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ada batasan yang namanya anak laki-laki dan anak perempuan, ada yang namanya aurat, ada yang namanya batasan anak tidak boleh lagi masuk ke dalam ruangan ibunya ketika mereka sudah hampir akhir balik. Kemudian ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi pendidikan yang harus kita berikan kepada anak kita ini, yaitu pendidikan kehormatan, pendidikan hormat. Mengapa seperti ini? Dalam surat Luqman diceritakan bahwasannya Luqman alaihissalam, wala tusair khaddaka linnas, maka jangan engkau palingkan muka kalian daripada manusia karena sombong. Inilah ajaran yang diajarkan kepada kita. Yang mengajarkannya lagi-lagi adalah pertama kali adalah seorang ayah. Karena apa? Ayah membawa anak ke dalam dunia sosial, ayah membawa anak ke dalam lingkungan sosial. Maka semua hal ini yang mengajarkan pertama kali adalah ayah. Bagaimana berjalan di depan orang yang lebih tua, bagaimana cara mengasihi yang lebih muda, bagaimana untuk menghormati sesama. Ini semua tugas ayah. Tugas ibu mengecek nanti ketika di rumah, apakah semua yang diajarkan oleh ayah sudah benar-benar terlaksana apa belum. Kemudian ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pendidikan yang selanjutnya adalah pendidikan komunikasi. Ketika umur anak 10 sampai 14 tahun, Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, buatlah mereka seperti sahabat kita sendiri. Di sini apa maksudnya? Segala sesuatu harus dibicarakan. Ingat kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini jawaban anak yang kita cita-citakan. Wa khairun amala tadi, cita-cita kita ketika kita sudah mempunyai anak apakah seperti Nabi Ismail alaihissalam. Ketika ayah mengatakan, ayahnya ini sudah lama tidak mempunyai anak, kemudian dianugerahkan anak, dan sampai saat anak ini balagha ma'hu sa'ya, sampai usia mereka bisa diajak kerjasama, bisa diajak membantu pekerjaan, tapi Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Tapi apa kata anaknya? Ini pendidikan tadi yang sudah ditanamkan dari rumah, yang sudah ditanamkan dari umur 0 tahun sampai 14 tahun. Maka apa jawaban Ismail alaihissalam? Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya abati, ya wahai ayahku, perbuatkanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aku bisa menjadi orang-orang yang bersabar. Kemudian yang selanjutnya adalah pendidikan cinta kasih sayang. Ada 3 hal yang harus kita ajarkan kepada anak. Yang pertama, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setelah cintanya kepada ibu bapaknya, karena ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Karena ridhonya Allah terletak pada ridha orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Dan selanjutnya cinta kepada Al-Quranul Karim. Tidak lain dan tidak bukan, lagi-lagi momentum ini adalah di 10 terakhir bulan Ramadan.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pendidikan yang harus kita berikan juga kepada anak kita, yaitu pendidikan keadilan. Orang tua harus memastikan segala sesuatunya itu adil untuk anak. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, maka berbuatlah adil, karena adil tersebut sangat dekat dengan ketakwaan. Maksud adil di sini ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah proporsional. Jadi tidak semua anak diberikan 2.000. Anak kecil diberikan 2.000 itu sangat adil. Orang besar yang sudah beranjak dewasa tidak adil diberikan 2.000. Jadi adil di sini bukan nominalnya yang sama, tapi fungsinya yang sama. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, apa yang harus kita berikan kepada anak kita, yang kita pastikan pendidikan ini sampai kepada anak kita adalah pendidikan nikah. Ketika anak sudah masuk usia pernikahan, maka ibu bapaknya harus pastikan dengan siapa dia akan menikah, dari keluarga mana dia menikah. Apakah dia membawa anak kita ini kepada kemusyrikan? Apakah anak ini membawa anak kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan dalam hal ini tidak ada paksaan untuk anak. Di sinilah adalah pendidikan komunikasi. Di situ adalah musyawarah yang memastikan bahwasannya ketika anak besar dia tetap berbakti kepada kita. Oleh karena itu, warrajulu mas'ulun fi ahlihi. Anak laki-laki itu dia bertanggung jawab atas keluarganya. Oleh karenanya anak laki-laki ini mau dia nanti nikah pindah rumah, dia tetap harus menghormati orang tuanya yang kandung. Tapi kalau wanita bagaimana? Wa mra'atu mas'ulatun fi baiti zawjihi. Seorang wanita ketika dia sudah menikah, dia bertanggung jawab atas rumah suaminya. Oleh karena itu nanti kita harus pastikan bahwasannya apakah anak kita ketika dia nanti sudah menikah, dia lupakan kita, baik itu anak kita laki-laki ataupun anak kita yang perempuan. Apakah suaminya ini masih mengizinkan anak kita perempuan ini pulang ke rumah kita mengunjungi orang tuanya, dan apa juga dan apalagi anak kita yang laki-laki, kita harus pastikan istrinya telak supaya tetap mengizinkan anak kita yang laki-laki ini untuk menghormati kedua orang tuanya. Mungkin kita simpulkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 6 hal tadi yang harus kita pastikan kepada anak-anak kita. Yang pertama, pemberian nama yang baik. Yang kedua, pemberian nafkah yang halal. Yang ketiga, pemberian ASI selama 2 tahun harus dipastikan. Yang keempat adalah pemberian apa tadi? Bapak, pemberian pendidikan pernikahan kepada anak kita. Yang kelima, pendidikan komunikasi kepada anak kita. Dan yang keenam adalah pendidikan akhlak dan adab kepada anak kita. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bisa bermanfaat kepada kami sendiri dan juga kepada Bapak Ibu jamaah sidang Isya, Tarawih dan Witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.